Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu mengubah dari grafik ke fungsi. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama, pilih dulu grafiknya itu grafik sin atau grafik cos. Ya, ingat kalau grafik sin itu gimana, kalau grafik cos itu gimana, ya. Lalu yang kedua, cari amplitudo atau A ya. Ini biasanya A. Itu cara nyarinya adalah maksimum ditambah minimum baru dibagi 2. Lalu yang ketiga, cari ada B, C, atau D-nya. Nah, contoh yang pertama yaitu jika ada grafik kayak gini. Dilihat, kalau kayak gini grafiknya apa? Nah, yang perlu diingat kemarin gimana? Kalau dia ini, berarti dia grafiknya sin hanya positif. Kalau misalkan grafiknya itu dari bawah ke atas ya, dari bawah ke atas berarti yang biru ini dia grafik sinnya hanya negatif. Lalu ada lagi kalau ini grafik cos hanya positif, sedangkan kalau dia dari bawah dia merupakan grafik cos tapi hanya negatif. Jadi perlu diingat. Nah, sekarang kita mulai. Di sini dia ke atas baru ke bawah. Dia grafiknya berarti merupakan grafik sin. Yang pertama merupakan grafik sin. Karena dari atas berarti dia sinnya itu dengan hanya positif. Nah, di sini misalkan di sini angkanya angka 4 dan di sini negatif 4. Yang kedua, kita cari amplitudonya, yaitu A sama dengan maksimum dikurangi ya, bukan ditambah. Mohon maaf, benar salah. Dikurangi minimum per 2. Berarti di sini sama dengan 4 dikurangi negatif 4 per 2. Sama dengan berapa? 8 per 2 itu sama dengan 4. Nah, berarti A-nya ketemu 4. Berarti grafik ini nanti Y-nya sama dengan 4 sin. Selanjutnya kita cari B-nya. B itu diperoleh dari mana? Ingat bahwa periode yang ketiga cari B. Bahwa satu periode itu sama dengan 2pi per B. Nah, berarti kalau dari 0 sampai 360 derajat itu satu periode. Satu periode berapa derajat di situ? Satu periode itu berapa derajat? Tinggal caranya 360 derajat kurangi 0 derajat, berarti sama dengan 360 derajat. Berarti ini satu periode itu 360 derajat sama dengan 2pi per B. Di sini radian, di sini derajat. Ingat bahwa 2pi itu dia juga sama dengan 360 derajat. Berarti ketemu B-nya sama dengan 360 derajat. Ini pindah ruas per 360 derajat sama dengan 1. Maka ketemu B-nya 1. Berarti di sini jadi sama dengan 4 sin E. Dia geser ke kanan kiri enggak? Enggak. Dia naik ke atas ke bawah enggak? Ada garis bantunya enggak? Enggak juga. Berarti udah ketemu Y sama dengan 4 sin E. Nah, selanjutnya kita lanjut untuk contoh nomor 2. Nah, gambarnya kayak gini. Yang mau kita cari ini grafik apa? Nah,
Dilihat kalau kayak gini berarti dia merupakan grafik fungsi sin ya. Berarti langkah pertama kita ketemu grafik fungsi sin dengan, kalau dia mulainya dari atas berarti dengan A-nya positif. Yang selanjutnya yang dicari adalah cari amplitudonya. Yang kedua berarti A sama dengan maksimum dikurangi minimum dibagi 2, berarti maksimumnya di sini 4 dikurangi minimumnya 0 per 2, berarti tinggal 4 dibagi 2 sama dengan 2. Berarti di sini grafiknya nanti sama dengan 2 sin. Selanjutnya kita cari yang B. Yang ketiga kita cari B. Cari B gimana caranya? Kemarin rumus satu periode itu sama dengan 2pi per B. Nah, berarti kalau satu periode di sini berapa? Nah, satu periode itu dari sini sampai sini. Berarti dia satu periode itu sama dengan 180 dikurangi 0, berarti sama dengan 180 derajat. Berarti tinggal kita masukin ke luasnya. 180 derajat sama dengan 2pi per B. Atau bisa kita cari 180 derajat sama dengan 360 derajat per B. Berarti tinggal kali silang ya. B-nya sama dengan 360 derajat dibagi 180 derajat. Berarti sama dengan 2. Berarti di sini tinggal tulis 2x. Dia geser ke kanan sama ke kiri enggak? Di sini enggak ada pergeseran. Berarti enggak usah ditambahin. Tapi dia naik di sini. Naik 2. Kalau naik gimana tadi? Kemarin ada Y sama dengan A. Oke, Bun Nurul tulis di sini ya. Y sama dengan A sin BX plus minus C plus minus D. Nah, yang di sini dia hubungannya adalah naik dan turun. Biasanya ada garis bantu. Kalau di sini garis bantunya 2. Dari 0 ke 2 itu artinya naik 2 ya. Sedangkan kalau yang ini plus minus C itu adalah gesernya ke kanan atau ke kiri. Dia nggak ada geser kanan kiri, berarti C-nya 0. D-nya tadi naik 2, berarti tinggal ditambah D. D-nya berapa? D-nya 2. Berarti di sini Bun Nurul ganti 2. Maka untuk nomor 2 fungsinya menjadi Y sama dengan A-nya 2. Grafiknya sin. B-nya tadi 2x. Ya, ditambah 2. Itu contoh nomor 2. Oke, contoh yang ketiga yaitu ada grafik kayak gini ya. Grafiknya kayak gini, misalkan yang pertama kita pandang sebagai grafik sin. Berarti nanti grafiknya sin. Dia A-nya positif atau negatif? Karena dia naik ke atas berarti A-nya positif ya. Untuk mencari A yaitu amplitudo itu sama dengan maksimum dikurangi minimum dibagi 2. Berarti 3 dikurangi negatif 3 baru per 2 sama dengan 6 per 2 itu sama dengan 3. Selanjutnya kita cari B-nya. B itu berhubungan dengan periode, bahwa satu periode sama dengan 2pi per B.
satu periode itu dari negatif 15 sampai 165. Berarti satu periode sama dengan 165 dikurangi negatif 15, berarti 180. Kita masukin ke sini. 180 derajat sama dengan 360 derajat per B. B-nya sama dengan 360 derajat dibagi dengan 180. Berarti B-nya ketemu 2. Nah, rumus umumnya yaitu Y sama dengan A sin BX plus minus C plus minus D. Karena dia tidak ada garis bantu, berarti D-nya sama dengan 0. Selanjutnya, dia geser tidak dari posisi 0. Nah, kalau kan ini kan di sini 0. Dia geser ke kiri 15 derajat. Berarti C-nya ada, kita cari C. Berarti yang kedua itu cari C-nya gimana? Nah, cara nyari C gimana? Kemarin Bu Nurul sudah kasih tahu bahwa kalau rumusnya itu geser itu sama dengan C per B. Berarti kalau di sini gesernya berapa? 15. Berarti 15 itu sama dengan C per B-nya berapa? 2. Berarti C-nya ketemu sama dengan 30 derajat. Dia positif atau negatif? Dilihat dulu. Di sini geser ke kiri. Kemarin gimana? Kalau kiri itu berarti positif, kalau kanan itu artinya negatif. Berarti grafik dari fungsi nanti Y sama dengan A-nya 3 kali sin W-nya berapa? 2, berarti 2X. Dia geser kemana? Geser ke kiri, berarti kalau ke kiri positif. Lalu C-nya berapa? C-nya 30 derajat. D-nya ada nggak? Nggak ada, berarti udah ketemu Y sama dengan 3 sin 2X ditambah 30 derajat. Oke, kalau misalkan ada grafik kayak gini, kita buat jadi cos bisa. Yang pertama kita pandang menjadi grafik cos. Lalu misalkan kita peroleh dari sini ya. Nah, berarti kalau kita peroleh dari sini, cara mencari titik ininya tinggal 75 ditambah negatif 15 dibagi 2. Berarti 75 dikurangi 15 sama dengan 60 dibagi 2. 60 dibagi 2 itu berapa? Sama dengan 30 derajat. Berarti di sini sama dengan 30 derajat ya. Kalau dia dari atas berarti A-nya positif. A-nya positif karena dia posisinya dari atas. Terus selanjutnya yang kita cari adalah amplitudonya. A itu sama dengan maksimum dikurangi minimum dibagi 2. Maksimumnya 3, minimumnya adalah negatif 3, baru dibagi 2. Jadi di sini 6 bagi 2 sama dengan 3. Nah, selanjutnya kalau udah mencari A, berarti gimana? Tinggal yang ketiga kita misalkan cari B. B-nya berapa? Dilihat dari periode, tadi satu periode itu sama dengan 2pi per B ya. Mau dari sini sampai sini berarti sama kayak tadi. 180 derajat sama dengan 360 derajat per B, berarti B-nya ketemu 360 derajat dibagi dengan 180 derajat. Berarti sama dengan B-nya ketemu 2. Nah,
Selanjutnya, kalau rumusnya cos, itu fungsinya menjadi Y sama dengan A cos BE plus minus C plus minus D. Yang ini berarti dia naik atau turun. Yang ini dia berhubungan dengan geser kanan atau kiri. Kalau kanan berarti negatif, nanti kalau kiri berarti positif. Nah, berarti A sama B udah ketemu. Tinggal kita lihat dia naik atau turun nggak posisinya. Nggak ada garis bantu, nggak ada naik turun, berarti D-nya sama dengan 0. Berarti di sini D-nya sama dengan 0. Selanjutnya berarti tinggal kita cari C. Rumusnya gimana cari C kemarin? Geser itu sama dengan C per B. Gesernya berapa di sini? 30. Berarti 30 sama dengan C per 2. C-nya ketemu 60 derajat. Ya. Menurut agakin ke atas biar kelihatan. Nah, C-nya ketemu 60 derajat. Berarti di sini menjadi apa? Y-nya sama dengan Y sama dengan A-nya 3 cos B-nya berapa? 2X. Dia geser kemana? Ke kanan. Berarti kalau ke kanan negatif, C-nya 60 derajat, D-nya tidak ada. Berarti selesai. 3 cos 2X dikurangi 60 derajat. Jadi satu grafik itu bisa terdapat 2 nama atau 2 fungsi.